Begitu juga anak-anak yang bidangnya latar belakangnya humaniora, mereka juga boleh loh distimulus dengan betapa menariknya ilmu pengetahuan alam dan cara alam semesta ini bekerja gitu. Saya termasuk yang aliran pendidikannya sebagai itu. Jadi saya termasuk yang menganggap sebenarnya kita sebagai manusia itu perlu berkembang di berbagai aspeknya, bahwa kita menonjol di satu bidang itu satu hal, tapi di sisi lain kita harus stimulus dari berbagai hal. Dan ketika seseorang apapun bidang yang dia minati itu akhirnya distimulus dari berbagai sisi, saya rasa Oke, mungkin satu lagi ya. Oh, Pak Hairul Salim. Wah, ini. Terima kasih. Saya kalau tanya ke Mas Iqbal atau ke Pak Guru nanti ke rumah aja ya. Ini mumpung ada Mbak Putri. Putih ya. Saya tanya gimana sih ya agar pendidikan karakter itu juga menjadi tanggung jawab guru-guru eksak, guru matematika. Itu nggak tahu ya gimana. Tapi pada umumnya biasanya ada persepsi bahwa urusan karakter itu urusan guru agama, guru moral Pancasila atau guru EPS lah ya. Nah, ini pertanyaan saya sebenarnya. Yang kedua, ini sedikit agak keluar ya Mbak ya dari ini. Banyak di dalam konteks ada sebuah studi ya sangat luas sekali yang menunjukkan bahwa yang menjadi fundamentalis ya, yang menjadi atos gitu ya, itu kebanyakan mahasiswa eksak ya, yang dulu waktu SMA dipuja-puji gitu ya, daripada mahasiswa EPS misalnya, siswa EPS misalnya. Nah, ini gimana ya? Dan ini ada lagi ya, luas sekali studinya. Mereka yang bergabung ke kelompok-kelompok garis keras itu kalau berasal dari ilmu humaniora atau ilmu sosial, kemungkinan untuk balik besar, untuk siuman besar. Tapi kalau mereka mahasiswa eksak dulunya, itu sulit sekali kembali. Dia akan menjadi true believers gitu. Jadi ini ada studi seperti itu, dan ini mungkin dua soal yang ingin saya ajukan ke Mbak Putri karena kebetulan kuliahnya di ITB ya, di eksak gitu. Saya ini jarang sekali punya teman eksak soalnya. Jadi saya tanya langsung lah mumpung ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul Salim. Mas, saya memberi pengantar dikit. Oh enggak, monggo. Saya bukan mau dominan ya. Mbak Putih ini lulusan ITB Teknik Mesin, kemudian S2-nya di pendidikan matematika di Bristol University di England, di Britania Raya. Dan yang harus saya katakan dengan jujur bahwa beliau ini seorang pendidik yang penuh integritas. Dan pendidikan yang penuh integritas itu jelas jauh dari materi. Waktu kuliah di ITB memberikan bimbingan untuk kayak primagama gitu ya, tapi yang dia berikan itu secara gratis kepada siswa-siswa sekolah yang terpinggirkan begitu. Terus sekarang ini bergerak di Gernas Taba ya Mbak ya. Taska itu Gerakan Nasional Matematika, mengatasi buta matematika dan buta literasi. Dan ini proyek nasional dan Mbak Putih ini ada di situ, dan menurut saya mengapa saya suka bekerja sama dengan Mbak Putih itu karena satu, karena integritasnya, dan yang kedua itu karena kesungguhannya gitu ya. Dan sepertinya Mbak Putih ini happy gitu ya, koyo iwak cemplung keneng banyu gitu loh. Happy, bukan kayak kloget. Ya itu pengantar saya supaya sedikit kita mengenal background Mbak Putih. Silakan Mbak Putih. Terima kasih Pak Guru. Monggo Mbak Putih bisa langsung ditanggapi Pak Hairul Salim tentang Wah, itu tanggung jawab pertanyaan tadi. yang sulit ya. Buat saya, gini, saya kebetulan sekarang mengajar calon guru matematika dan juga mengajar misalnya matematika dasar untuk teman-teman mahasiswa dari berbagai fakultas.
Tapi waktu saya kuliah itu saya guru fisika. Jadi waktu saya kuliah di ITB saya guru honorer di Madrasah Sanawiyah sebagai guru fisika selama berapa tahun ya. Pokoknya saya kuliahnya lama selama kuliah itu ya saya jadi guru honorer di sana. Nah, buat saya gak masalah bidang studi apapun yang saya ajarkan. Tapi sebelumnya saya adalah guru dulu, itu dulu. Sebelumnya saya adalah pendidik dulu. Jadi kebetulan kalau sekarang saya mengajar matematika ataupun bidang yang berhubungan dengan itu kebetulan aja karena saya skillfulnya di sana gitu. Lebih terampil di sana misalnya daripada bidang-bidang lain. Kalau suruh ngajar sosiologi, walaupun saya tertarik, nggak akan sanggup gitu ya. Nah, jadi memang bidang itu datang belakangan. Tapi yang penting saya guru dulu. Dan ketika saya guru artinya apa? Artinya saya adalah seorang pendidik dulu. Maka buat saya udah nggak terpisahkan. Saya bukan orang yang merasa penting pendidikan karakter. Saya tuh sebenarnya paling males kalau secara spesifik tuh guru harus jadi apa gitu. Karena juga bukan tipe orang yang suka bilang orang lain harus seperti apa. Setiap orang kan beda-beda ya. Jadi nah itu dulu. Jadi kebetulan saja bidangnya matematika. Nah, ketika kita jadi guru apapun dan kita sadar bahwa kita ini guru, kita ini pendidik, maka yang kita didik apa? Yang kita didik manusia kebetulan buat bidang studinya gitu. Di ini. Nah, matematika sendiri buat saya sebenarnya adalah salah satu sarana untuk juga mengembangkan karakter kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kalau di matematika itu dosa banget misalnya seorang guru tuh mengatakan, kenapa benar? Ya karena gurunya bilang gitu. Di matematika tuh kalau murid bilang itu kita gagal ngajar matematika gitu. Karena kalau di matematika kamu bilang apa? Apa dasarnya? Apa penalarannya? Nah, itu harus bisa dijelaskan dengan baik gitu. Jadi ketika seorang belajar matematika dia belajar untuk apapun yang diucapkan itu ada basisnya, ada basis penalarannya. Terlepas akhirnya itu salah atau benar gitu, tapi dia mencoba membangun argumentasinya dengan sesuatu yang sangat esensial gitu. Nah, dan juga saya mengajar fakultas-fakultas lain, sejenis matematika dasar gitu ya, termasuk anak-anak yang anak desain, anak yang ada pendidikan bahasa Inggris yang mungkin harus mengambil mata kuliah itu tanpa ngerasa, aduh ini kayaknya nggak relevan deh, gitu ya, karena kayak belajar aljabar gitu-gitu ya. Nah, biasanya di kelas saya akan mengatakan begini, oke, Anda ini sekarang mempelajari matematika ini bukan untuk matematikanya saja, tapi sepanjang semester ini saya akan membimbing kalian untuk belajar bagaimana caranya belajar melalui matematika. Jadi matematika ini salah satu tools untuk memulai membangun kebiasaan mengajarkan. Ini biasanya mahasiswa tingkat 1 kan, yang mereka baru lulus SMA, kaget dengan pembelajaran kuliah, bacaannya banyak gitu ya. Jadi melalui matematika saya ajarkan bahwa ketika kamu nyicil belajarnya sedikit-sedikit, itu lama-lama skillnya naik. Dalam 1 semester kamu akan kaget sekali, kamu bisa baca grafik yang susah-susah padahal misalnya di awal-awal nggak kebayang bisa melakukan itu. Jadi ketika belajarnya nyicil, terus saya ajarin cara nyatet, cara membaca buku teks matematika, misalnya cara belajar sendiri secara mandiri, berkelompok, mau online mau offline, saya selalu menyarankan mereka untuk belajar berkelompok karena akan sulit kalau belajar materi misalnya udah materinya tuh 600 halaman sendiri gitu kan, itu kan berat gitu. Tapi bisa gitu kalau dilakukan. Sehingga mau nggak mau matematika terlepas akhirnya mereka ada aplikasi praktisnya atau enggak, mereka belajar sesuatu lewat mata kuliah tersebut. Itu contohnya. Nah, kedua soal itu sebenarnya bukan bidang yang saya kuasain ya. Kenapa kalau misalnya kalau yang latar belakangnya IPA atau matematika gitu ya, eksak gitu ya, mereka cenderung hardcore gitu ya ketika masuk ke saklek gitu ya. Tapi menurut saya mungkin ada masalahnya juga dengan bagaimana IPA dan matematika dipelajari gitu. Karena gini, orang yang belajar IPA dan matematika kan harusnya skeptis. Iya nggak sih? Orang kalau belajar IPA nggak boleh langsung percaya. Oke, ini benar, tapi apakah selalu benar? Apakah kadang-kadang benar? Apakah itu kan pertanyaan yang seharusnya diajukan di pelajaran matematika
dan juga IPA. Cuman kadang-kadang itu tidak terjadi gitu ya, sehingga menganggap misalnya belajar matematika itu belajar tentang kebenaran mutlak, padahal di matematika masih ada sesuatu yang diperdebatkan gitu ya sampai hari ini. Di sains apalagi gitu. Jadi mungkin ada isu tentang pembelajaran matematika dan sainsnya sendiri gitu. Kedua, buat saya ada teman-teman saya ya di IPA yang merasa oke, kalau kamu bakatnya matematika, kamu fokus saja belajar matematika. Kalau kamu bakatnya IPA, kamu fokus saja belajar IPA. Saya bukan aliran yang seperti itu. Kenapa saya merasa manusia ini multidimensi? Jadi saya bisa saja seorang yang kebetulan suka belajar matematika, tapi bukan berarti saya nggak boleh distimulus dengan seni. Bukan berarti saya nggak boleh distimulus dengan ilmu humaniora. Mungkin saya nggak akan jadi seorang sosiolog atau seorang antropolog, tapi saya bisa distimulus dengan hal-hal tersebut. Begitu juga anak-anak yang bidangnya latar belakangnya humaniora, mereka juga boleh loh distimulus dengan betapa menariknya ilmu pengetahuan alam dan cara alam semesta ini bekerja gitu. Saya termasuk yang aliran pendidikannya sebagai itu. Jadi saya termasuk yang menganggap sebenarnya kita sebagai manusia itu perlu berkembang di berbagai aspeknya, bahwa kita menonjol di satu bidang itu satu hal, tapi di sisi lain kita harus distimulus dari berbagai hal. Dan ketika seseorang apapun bidang yang dia minati itu akhirnya distimulus dari berbagai sisi, saya rasa nanti ketika dia mengambil keputusan misalnya harus ikut kelompok ekstrim atau tidak atau apa, dia punya dasar yang kuat apapun keputusannya itu. Terima kasih.